Shalom saudara-saudari, jumpa lagi dalam Stikas Profita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita masih berada di dalam masa Prapaskah. Inti dari masa Prapaskah itu sebetulnya adalah bahwa kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan sikap tobat. Kembali lagi kepada Tuhan dalam sikap doa dan tobat. Maka, meskipun kita sedang berada dalam masa pandemik, masa sulit dalam hidup kita saat ini bukan berarti bahwa kita boleh mengurangi niat kita untuk menghayati masa Prapaskah tahun ini dengan lebih baik. Kita diingatkan kembali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menghayati doa dan terutama pertobatan hidup kita. Bertobat berarti kembali melakukan pembaharuan cara berpikir kita terutama tentang hidup di hadapan Tuhan. Kita meluruskan kembali jalan hidup kita yang kurang benar. Kurang benar dalam arti mungkin selama ini hidup kita jauh dari tuntunan firman Tuhan. Misalnya saja, coba kita lihat, apakah doa-doa kita hanya berisi permintaan sebagai satu daftar yang panjang yang tidak ada habis-habisnya. Nah, saat ini kita diminta untuk kembali melihat apakah iya hubungan kita dengan Tuhan hanyalah sebagai suatu daftar permintaan yang panjang. Kita mungkin kurang bersyukur akan banyak hal yang sudah kita terima dalam hidup sehari-hari. Misalnya saja bahwa kita masih bisa bernafas dan kita masih memiliki hidup dan kesempatan untuk bertobat. Lalu, apa maksudnya? Begini, sadar atau tidak, masa Prapaskah 2021 ini menjadi masa Prapaskah kedua di mana kita melewatinya dalam kesulitan dan ketakutan hidup karena pandemi COVID-19. Kalau kita sadari, ketika belum ada pandemi COVID-19, kita cenderung untuk menjalani hidup secara mekanis, seperti menjalani siklus yang terus berputar. Pagi bangun, lalu siap-siap, entah berangkat kerja, entah berangkat sekolah, berangkat kuliah, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Lalu sore atau malam pulang ke rumah, istirahat, tidur, dan seterusnya. Besok lagi bangun lagi, dan seterusnya sama seperti itu. Besok sama, lusa sama, seperti itu. Nah, ketika pandemik ini datang, banyak hal yang mau tidak mau harus berubah dalam rutinitas hidup kita. Misalnya saja, tadinya boleh berjalan lancar, sekarang jadi kepikiran, apakah perusahaan tempat saya bekerja akan bisa tetap berjalan lancar sehingga saya masih bisa bekerja? Bagaimana juga misalnya memastikan keluarga saya aman dan tidak tertular COVID-19 kalau beraktivitas di luar misalnya? Atau misalnya membiasakan diri untuk menjaga jarak sosial. Oh iya ya, terlalu dekat, agak geser sedikit. Lalu sekarang harus pakai masker, cuci tangan. Belum lagi pengeluaran-pengeluaran tambahan yang dulu tidak ada, seperti masker, suplemen kesehatan, sanitizer, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang bisa kita refleksikan dalam masa Prapaskah ini? Nah, begini. Sebelum masa pandemik, kita cenderung merasa bahwa kita ini Tuhan atas hidup kita sendiri. Terutama kalau kita punya banyak hal, punya segala sesuatu, kepandaian, harta benda, dan sebagainya. Lalu juga misalnya kita bernafas begitu saja tanpa bersyukur dan menyadari betapa berharganya udara yang kita hirup. Betapa besarnya berkat yang kita miliki ketika kita bisa bernafas dengan leluasa tanpa halangan apapun. Nah, di masa pandemik sekarang ini, kita harus pakai masker kalau kita berada di tempat umum. Dan akhirnya bernafas menjadi sedikit sulit. Apalagi buat mereka yang mengalami gangguan pernafasan karena penyakit COVID-19 ini. Bayangkan betapa sulit bagi kita untuk bernafas dengan leluasa tanpa masker di tempat umum. Nah, padahal udara yang kita hirup setiap hari itu melimpah dan gratis. Tetapi kalau kita sakit, uang seberapapun tidak bisa membuat udara itu bisa masuk ke dalam paru-paru kita dengan leluasa. Kita tidak bisa menghirup udara dengan leluasa, dengan segar.
Lalu juga untuk melindungi diri dari penularan virus corona, kita harus mengenakan masker dan bernafas di tempat umum tidak seleluasa lagi seperti dahulu. Nah, disinilah kita diharapkan menyadari bahwa udara bersih yang kita hirup dan sistem pernafasan yang sehat itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan, yang mungkin selama ini tidak pernah kita syukuri. Demikian juga dengan tubuh kita. Kita seringkali melihat dan merasa bahwa anggota tubuh kita ini bergerak atau bekerja seolah-olah kita sendiri yang mengatur. Padahal kita tidak sadar betapa rumitnya sistem tubuh kita ini. Misalnya salah satu saja bermasalah atau tidak bekerja, pasti yang lainnya akan terganggu. Contoh, kalau paru-paru kita bermasalah, pasti pernafasan kita akan sulit. Oleh karena itu pasti aktivitas kita juga harus disesuaikan. Dan lain sebagainya, contoh-contoh yang lain. Saat ini kita disadarkan bahwa betapa kita sering meremehkan anugerah Tuhan. Terutama dalam apa? Misalnya, dalam udara yang kita hirup setiap hari. Berapa sering kita kurang memperhatikan bagaimana rumitnya tubuh manusia yang juga merupakan tanda kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik itu. Nah, melalui ini semua, kita disadarkan bahwa manusia tidak berkuasa atas hidup dan tubuhnya sendiri. Tak seorang pun dapat menjadi penguasa atau tuan atas hidup dan tubuhnya sendiri, sekalipun memiliki uang, potensi, bakat, dan apapun yang banyak. Di masa Prapaskah ini, baiklah kita melihat lebih dalam lagi. Ini adalah masa kita menarik diri dari hal yang biasa dan rutin, dan melihat semuanya dalam hubungannya dengan Tuhan, Sang Pemberi Anugerah Kehidupan. Masa Prapaskah ini adalah masa di mana kita mempertajam penglihatan kita untuk melihat kedalaman hidup ini. Menembus lebih jauh untuk boleh menyadari Tuhan yang menjadi sumber kehidupan. Tuhan menyediakan segala yang baik untuk digunakan dan menopang hidup kita sebagai manusia. Kenapa? Supaya manusia ingat akan kebaikannya, lalu bersyukur dan menyadari kebergantungannya kepada Tuhan. Tanpa hal itu semua, kelimpahan anugerah Tuhan hanya akan kita nikmati sebagai, ya memang harusnya begitu. Dan akhirnya kita hidup hanya sebagai suatu rutinitas saja. Dalam kata lain, anugerah Tuhan yang melimpah, yang mengelilingi hidup kita, membuat kita merasa, ya memang seharusnya begitulah. Dan menerimanya sebagai bagian dari hidup yang tidak perlu disyukurin. Nah, sekali lagi masa Prapaskah ini harus menjadi momen bagi kita untuk kembali menilai hidup kita secara tepat. Kebenarannya adalah bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Dan tidak ada sejengkal pun dari sisi-sisi hidup kita yang bisa membuat kita menjadi tuan atas kehidupan kita sendiri. Lalu melepaskan diri dari kemahakuasaan Tuhan. Nah, mukjizat Tuhan itu bekerja dalam setiap momen kehidupan kita. Juga dalam momen-momen yang tampaknya biasa dan rutin. Dalam setiap derap langkah setiap hari, dalam setiap tarikan nafas. Memahami kebenaran ini membuat orang tidak bisa tidak pasti akan bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Kalau kita meluputkan perhatian akan hal-hal ini, ya maka hidup akan terasa seperti sebuah gerakan mekanis. Oleh karena itu, masa Prapaskah tahun ini diharapkan menjadi suatu momen untuk kita berefleksi, untuk melihat dua sisi sekaligus. Yaitu pertama bahwa setiap jengkal kehidupan adalah anugerah Tuhan. Kedua, bahwa sesungguhnya manusia itu sangat rapuh, dan hanya dengan menghormati kehidupan sebagai anugerah Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Nah, semoga saudara mencintai dan memahami kebenaran, sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.